Halo Sobat Seva, balik lagi di episode Garasi Wanita. Kali ini gue masih sendirian nih, tapi di belakang gue ada Kijang Innova Diesel 2012. Tapi yang mana nih yang punya ya? Sorry, telat datang. Oke, ini dia nih Sobat Seva. Cantik ini di sebelah kanan gue yang punya mobil segarang di belakang ini dan gede ini ya mobilnya ya, notabene ya. Ini lumayan beda nih Sob dari episode Garasi Wanita yang sebelum-sebelumnya. Boleh kenalin dulu nggak nama, umur, kesibukan ke Sobat Seva? Oke. Hai semua, nama gue Marsha, gue umur 22 tahun. Ya kesibukan sekarang baru lulus kuliah aja sih, sama sekarang lagi magang-magang aja gitu. Oke, penasaran banget nih Marsha sama mobil kamu nih yang di belakang sini. Historinya kayak gimana sih? Kenapa milih mobil ini? Karena jujur buat aku pun ini mobil masih lumayan gede nih ya. Agak deg-degan nih nyetirnya. Nah, buat Sobat Seva yang penasaran sama obrolan ciwi kita nanti, stay tune di videonya sampai habis. Oke, right off the bat, ini aku pengen banget nanya sih. Boleh. Karena secara perawakan ini kan mobilnya gede banget ya. Apa sih yang membuat lo memilih mobil ini pada awalnya gitu? Dan udah berapa lama ya kalau boleh tahu ya? 5 tahun. 5 tahun, 5 berarti tahun dari aku SMA. Kan sekarang SMA. aku udah 2, aku tuh punya mobil, aku ingat banget. Ya 16 tahun, 17 tahun lah. Cuman kan baru belajar mobil pas awal-awal kuliah ya, which is 2020, 2021-ish gitu. Jadi mungkin 5 tahun punya, 3 tahun pakai mobil. 5 tahun punya, 3 tahun pakai mobil. Ya. Jadi udah sekitar 8 tahunan mobilnya sendiri ya? Mungkin. Cuma mulai nyetirnya baru 5 tahun nih. 3 tahun. 3 tahun, ya. Oke, 3 tahun. Berarti udah lumayan lama sih harusnya ya 3 tahun ya. Apa sih yang membuat kamu tuh enjoy banget untuk riding ini sebagai daily drive? Daily drive kan ya betul? Daily drive setiap hari dipakai. Jadi yang pertama pastinya ini kan Innova Diesel, solar untuk kantong-kantong yang seperti kita ya. Kantong-kantong mahasiswa ya, oke. Jadi lebih murah jauh pastinya, terus kayak irit banget. Yang definisi bener-bener bisa 10 hari sekali isi bensin. 10 hari sekali. Kalau isi bensinnya kan setiap hari ya. Terus kayak mungkin aku juga tipikal orang yang nyetirnya tuh santai, chill gitu. Kayak gak ada yang diburu-buru lah ya, chill aja. Ya. Terus kayak emang ya setelah dilihat-lihat juga dari perawakannya emang mobil tempur kan. Jadi emang nyaman banget lah, karena kalau misalnya ada lubang dikit ya udah santai, soalnya kan mobilnya agak gede ya, nggak kayak mobil kecil yang kayak harus dihati-hatiin gitu. Soalnya aku juga orangnya lumayan ceroboh sih. Jadi ya udah pakai ini. Terus juga kenapa beli dia, karena dibeliin aja sih waktu itu. Soalnya mau kayak mobil yang family, cuman yang nggak mau yang terlalu gede. Jadi kayak mungkin ini yang cocoknya buat keluarga aku sih gitu. Oke, tapi maksudnya berarti dari SMA kan pakainya? Dari SMA. Selama SMA, kuliah itu mobilnya itu ini aja gitu ya? Betul. Ngebantu juga ya sama kuliah kalau misalnya kayak teman-teman kayak cabut atau kayak jalan-jalan bisa ramean nih, masuk semua nih kayaknya Sobat Seva ya. Karena emang gede banget nih Innova ini. Oke, sebenarnya aku interested banget sih sama Innova, terutama kayak yang diesel ya. Kayak yang kamu bilang tadi, dia tuh kan bensinnya tuh hemat banget gitu. Dia tuh pakai diesel ya, dan hemat banget bahan bakarnya gitu. Nanti kita akan obrolin lagi sih lebih dalamnya gitu ya, sehemat apa sih diesel ini gitu ya. Nah, balik lagi sih pengen ngomongin soal dimensi ya, karena jujur belum kebayang sih, karena aku belum pernah nyetir mobil ini ya. Ini kan mobilnya gede banget ya dimensinya. Menurut kamu personally, buat cewek tuh masih nyaman gak di kendaraan? Buat aku personally nyaman banget sih, soalnya emang dari awal aku latihan belajar mobil tuh langsung pakai ini kan. Jadi aku kayak belajar ya ibaratnya otodidak aja gitu. Pas pertama kali pakai, mungkin awal-awal sedikit kagok karena kayak takutnya belum dapat feelingnya gitu, kayak sama kanan kiri misalnya sebelahnya ada trotoar atau sebelahnya ada got tuh kayak agak ngeri sedikit gitu. Cuman so far sih aman-aman aja, apalagi setirnya juga nggak berat yang kayak ya oke lah, bukan yang kayak orang-orang lihat misalnya mobil ini kan petarung banget, tapi emang dalamnya tuh chill banget yang kayak bisa semua cewek tuh pakai. Soalnya temen aku juga ada yang pernah pakai, awalnya kayak berat nggak sih setirnya dan lain sebagainya. Terus pas dia coba nyetir, ternyata enteng juga ya. Terus poin plusnya juga irit, jadi kayak dia jadi tertarik gitu sih.
Oke, berarti emang maksudnya perawakannya aja yang agak badak dan terlihat berat gitu ya, tangguh. Tapi sebenarnya kalau dibawa tuh enteng-enteng aja sih Sobat Sefa. Gitu. Kalau kata puisi jangan judge by its cover. Exactly. Do not judge the book by its cover gitu. Jadi kalau misalnya ada temen yang punya Innova Diesel gitu ya, diminta gantian nggak perlu takut, santai aja gitu, coba dulu ya gitu. Oke, jadi penasaran deh, coba jadinya. Gas. Oke. Tapi aku pengen tahu dari segi fitur sih. Fitur mobil ini tuh yang ngebantu kamu selama 3 tahun berkendara tuh apa nih kira-kira? Sebenarnya menurut aku fiturnya sendiri sebenarnya basic aja sih. Kayak mungkin sensor mobil, waktu itu sempat ada kamera di mobil, cuman sorry to say dicolong gitu ya tiba-tiba di belakang plat itu. Jadi semenjak saat itu ya udah aku cuman mengandalkan sensornya aja. Tapi ya lumayan membantu karena agak sensitif, jadi kayak udah mau sedikit tuh udah berbeda kayak nit gitu intinya. Jadi nggak worry juga ya, walaupun mobilnya gede ya? Aman gitu sih. Jago parkir dong kamu berarti ya? Untungnya aman sih sejauh ini. Dan jago ya? Gak pernah gimana-gimana sih. Oke. Pengen ngobrol lagi sih lebih lanjut, pengen lihat dalam-dalamnya juga, boleh nggak nih? Aman. Oke, udah dapat izin nih Sobat Sefa, kita lihat dalamnya dulu ya. Oke, ini kita udah di dalam mobilnya nih ya, bisa dilihat interiornya udah banyak banget nih perintilan-perintilan lucu, but we'll get to that later ya. Gue pengen ngomongin sih kayak sebenarnya untuk Innova ini kan well known-nya dengan kabinnya yang luas ya. Betul. Ini legroom gue aja kayak masih bisa selonjoran lagi nih kan. Dengan row ada 3 ke belakang, itu tuh gimana sih ngebantuin keseharian lo atau kebutuhan sehari-hari itu gimana ya? Pastinya take notes juga. Yang pertama, ini mobil juga aku bawa tiap hari ke kantor. Terus aku juga aktif olahraga juga kayak badminton, terus kayak pilates atau gym, whatever. Pokoknya bener-bener gimana ya, karena ini spacious banget tempatnya, jadi kalau misalnya mau naruh sepatu olahraga atau tas-tas yang kayak misalnya buat kantor, terus buat abis itu mau olahraga, bener-bener ada space untuk everything gitu loh. Jadi emang dilihat sih ya, nyaman banget ya, makanya semuanya ada di sini, kayak ada botol minum, kayak banyak nih perintilannya ya. Agak berantakan. Oke, tapi berarti lo bawa mobil tiap hari nih ke kantor nih? Iya. Oke, hedon ya Sobat Sefa ya, luar biasa. Jangan gitu dong. Tapi karena ini irit kan, makanya itu understandable. Mungkin gue nggak bisa karena gue nggak irit. Kalau mungkin bensin kayaknya nggak akan naik mobil sih ke kantor sih. Oke, bener. Jadi salah satu plus poinnya tuh juga keiritan itu ya. Iya. Oke, jadi makanya bisa nih mobilnya dibawa tempur. Betul. Dari rumah sampai ke kantor bolak-balik, dan kalau hangout belum lagi hangoutnya jalan-jalannya kan. Dari Tangerang, Jakarta. Dari Tangerang ke Jakarta udah kesebut. Udah kebayang lah ya jauhnya kayak gimana. Oke. Berarti ini mobilnya emang beneran bandel banget ya untuk kamu bawa kemana-mana gitu ya. Pernah diajak road trip juga loh. Oh, kemana? Walaupun ya puncak sama Bandung doang sih. Cuman untuk yang kayak nanjak itu kuat ya berarti ya? Kuat, walaupun udah agak old ya. Cuman definisi fine banget, nggak pernah bermasalah. Everything was fine. Gitu. Berarti maksudnya untuk notaben mobil yang udah cukup berumur ya, karena di atas 10 tahun kan ya gitu ya. Masih kuat untuk nanjak, untuk ngelewatin medan-medan yang kayak puncak dan seluruh jalur alternatifnya ya kan. Oke. Masih ini juga ya, masih irit juga ya, karena kan diesel juga ya. Yang penting servis tiap bulan aja sih, yang kayak bulanan aja mobil pada umumnya. Sisanya ya udah kayak normal aja gitu. Oke, berarti emang mobilnya tuh kamu udah cobain untuk bawa dalam kota juga, keluar kota juga, road trip, melewati medan-medan yang beragam juga gitu ya, dan masih holding on sampai sekarang. Betul. Belum capek kan dia sama kamu? Belum lah, jangan sampai. Gak akan dijual nih. Oke. Nah, pengen tahu juga sih, Mars, maksudnya kayak kalau misalnya kamu bawa dalam kota itu kan jatuhnya kan nyetir-nyetir yang short range gitu ya. Short range dan lebih sering gitu kan. Lebih sering short range, terus juga bawa-bawa teman-teman mungkin, dan juga kayak weekend hangout gitu, sama road trip juga kalau misalnya ada gitu. Pengen tahu dong, sebenarnya tuh pengen bahas soal bahan bakar yang kamu tadi mention di awal gitu. Sekali doang nih isinya selama 10 hari. Iya, 10 hari, tapi tergantung kayak misalnya di 10 hari itu kayak misalnya gimana ya jelasinnya. Kayak misalnya nih pergi ke kantor kan udah nih PP Jakarta, Tangerang Jakarta. Sorry, gue kayak nggak percaya gitu ya. terus tapi beneran. Terus habis itu misalnya kayak malamnya ada mau acara apa lagi yang kayak occasion bukan daily, itu pasti ya seminggu sekali lah. Cuman nggak pernah yang kayak
seminggu 2 kali itu nggak pernah banget. Kayak definisi udahlah itu udah mentok seminggu sekali full gitu. Dari yang kayak misalnya di E udah paling bawah, atasnya E itu udah full ke atas. Kayak gitu. Enak banget ya. Jujur ini what a bliss to have sih. Yes. Pengen jadinya. Makanya. Udah susah dicari juga soalnya udah, ini. Iya, banget. Dan kayak bekasnya pun tuh harganya tuh masih tinggi kan. Iya, masih tinggi dan ngeritin. Best investment, luar biasa. Ini jadi collector's item nih ya Sobat Seva ya. Betul. FYI untuk new Kijang Innova yang diesel, bukan yang bensin gitu ya. Nah, penasaran juga sih Mars, kayak kamu tuh kan udah bawa mobil ini tuh 3 tahun ya kan. Ada nggak sih pengalaman yang unforgettable sama mobil ini? Jadi memalukan sih, bukan memalukan. Oke, nggak apa-apa, I'm all ears. Jadi kan aku belajar mobil sendiri ya, nggak pakai les-lesan, nggak pakai apa, kayak ya udah karena mungkin udah mau berkuliah juga, urgensi untuk bawa mobilnya lebih tinggi karena kan nggak mungkin dong diantar jemput terus, mau bebas ceritanya. Waktu itu ada nih momen pertama kali, by the way ini bener-bener yang kayak pertama kali bawa mobil sendiri ke kampus. Oke, ini tapi setelah belajar ya, udah belajar beberapa llama, terus habis itu mau trial nih sendiri ke kampus. Pertama kali offline ke kampus. Oke. Ya udah nih, kan emang kalau misalnya ke rumahku ke kampus aku tuh agak melewati jalan kecil biar cepat, biar nggak kena macet gitu kan. Udah nih awal-awalnya kayak yaudah fine, sepi. Tiba-tiba ada truk yang kayak truk untuk membawa semen gitu loh. Oke, gede ya kan. Selisihan posisinya. Oke. Kayak pertama kali itu kan mungkin feelingnya belum gitu dapet ya, masih 70% lah gitu kan. Wah, itu aku hampir nyeblos ke got. Oke, di kiri kamu tuh ada got. Iya, aku tuh nggak sadar kalau sedekat itu. Kalau misalnya tukang yang kayak asongannya pedagang kaki lima kayak kanan kan. Wah, itu udah geleng miring ya? Nggak selamat sih. Oke. Thankfully nggak jeblos dong tapi. Thanks to pedagang, aku masih ingat banget itu tukang bakso. Oke, tukang baksonya ngingetin. Oke, thanks to shout out ke tukang baksonya ya. Biasanya aku langsung beli kok. Jujur, tapi ya maksudnya menurut aku, karena aku kan bedanya mungkin aku les awal-awal, karena jujur kamu belajar sama siapa? Berarti? Sama mama. Oke. Ini ya tebal ya mentalnya ya, tebal. Aku nggak setebal itu mentalnya, karena sudah pernah dicoba, tapi aku jatuhnya malah breakdown di depan setir. Jadi kayak karena penuh dengan apa ya, penuh dengan api ya. Iya, penuh dengan api dan teriakan kayak jangan ke situ. Jadi kayak nggak bisa, aku harus les. Karena aku les mungkin jadi kayak sabar banget gurunya, kak rem kalau udah deket gitu kan. Udah dekat, iya jadi agak beda mungkin. Tapi yang menurut aku emang ngebuat aku jadi lebih lancar adalah nyenggol sesuatu dikit. Tapi keep in mind Sobat Seva, nggak nyenggol kendaraan lain ya. Alhamdulillahnya gitu ya, nggak nyenggol kendaraan lain. Tapi waktu itu aku nyenggol pagar aku sendiri. Oh, untung pagar sendiri. Pagar sendiri, walaupun agak-agak sedih dikit karena kan kayak aduh gompel nih gara-gara gue gitu kan mobilnya. Tapi nggak apa-apa, gara-gara itu jadinya tahu kalau misalnya sensornya bunyinya udah tit gitu kayak udahan, jangan dipaksa gitu, kayak nggak usah dipaksa gitu kan. Dan juga kalau misalnya di depan kan kebetulan kalau pribadi mobil gue nggak ada sensornya gitu kan. Tapi kalau misalnya di depan itu udah bisa ngerasa-rasa kayak kalau misalnya udah kira-kira jaraknya segini gitu, oh itu udah mentok kayak gitu. Jadi emang harus ada kejadian itunya ya, karena kan maksudnya ada yang tidak bisa dielakkan kalau di jalan gitu ya, emang lagi apes gitu ya. Makanya penting banget asuransi mobil gitu. Aduh Sobat Seva, biar safety gitu ya, peace of mind di jalanan gitu. Pastinya kalau di Seva atau di Astra itu pakai ganda auto gitu. Sorry, killer dikit ya. Nah, makanya penting banget asuransi karena jadinya tuh lebih tenang gitu. Jadi kalau misalnya emang kita ada kejadian yang amit-amit gitu di jalan gitu kan, kita nggak ada yang tahu, itu ke cover juga. Betul, makanya mamaku nggak pernah ngomel-ngomel karena kan pakai asuransi. Bener. Kalaupun emang ada sesuatu kejadian ya udah nggak apa-apa. Yang penting kamunya selamat. Iya. Bener. Oke. Interesting juga tuh, hampir kecemplung ke got tapi tidak jadi thanks to tukang bakso. Oke. Nah, mau nanya juga nih, kalau misalnya mobil ini tuh maksudnya kan termasuk udah lama juga dan kamu ini satu-satunya mobil atau ada lagi di rumah? Ada lagi sih kebetulan. Tapi kamu pakainya ini? Iya, karena nggak dibolehin kan ya ceroboh ya. Oke, jadi pakainya ini aja ya yang lebih badak gitu. Sama lebih dapat feelingnya sih, soalnya kan pertama kali belajar pakai mobil ini gitu kan. Oke. Nah, mau nanya nih, mobilnya lama ya kan, udah terbilang lama. Ada nggak sih kayak reasoning tertentu gitu atau sentimental value kenapa kamu nggak ganti ke mobil yang lebih kecil atau nggak ganti mobil in general gitu?
sebenarnya kan aku ada satu mobil lagi di rumah kan, ya additional aja kalau misalnya kayak pergi-pergi cantik, ngerti kan? Jadi kayak ada yang mobil itunya. Nah terus alasan kenapa nggak mau ngejual mobil ini, yang pertama karena peninggalan my dad, of course. Yang kedua, ya itu karena irit aja sih. Sekarang kan udah rata-rata mobil, I don't know sih kayak overall gimana. Cuman yang aku tahu teman-teman terdekat aku, pacar aku tuh mobilnya agak boros semua. Jadi kayak sayang aja gitu. Terus ya udah deh. Yang pertama itu yang tadi yang my dad, karena ya pas udah mau belajar mobil ada mobil ini, terus ya udah kayak ya udah mobilnya juga petarung juga, jadi nggak kenapa-kenapa kalau misalnya kecolek dikit atau apa, jadi udah keterusan sampai sekarang. Terus ya udah jadi nggak mau dijual deh, nggak boleh juga sama my mom. Jadi emang ada sentimental value yang tadi ya emang udah peninggalan dari bokap juga gitu ya, plus ini kan Kijang Diesel ya, collector's item nih OTW nih, karena kan udah nggak dijual lagi kebetulan. Jadi emang tinggal bekas-bekasnya aja, maksudnya di pasaran sana gitu ya, dan harganya masih terbilang mahal gitu, irit juga. Jadi sebenarnya nothing tulus sih kalau menurut aku juga sih. Asalkan terawat ya. Asalkan terawat, per bulannya dirawat aja, yang rawat bulan udah aman. Sebenarnya kalau aku lihat sih overall, maksudnya ini tuh apa ya, kayak jatuhnya tuh palu gada sih, kayak all in one banget sih. Untuk cewek terutama, maksudnya do not be alarmed atau do not be afraid of the dimension, kayak karena gede banget atau kayak mobilnya panjang gitu ya, kanan 3 row gitu ya, nggak perlu kayak intimidated gara-gara itu, karena ini spaciousnya dapat, buat keluarga juga bisa banget, terus dibawa ke medan-medan yang heboh juga dia nggak rewel gitu ya. Dan aman. Juga benar aman juga, fitur-fiturnya juga mumpuni, walaupun sebenarnya mungkin untuk orang-orang tertentu kayak di atas 10 tahun tuh termasuk tua gitu ya. Tapi ini enggak jatuhnya, kayak maksudnya bisa lah disandingkan dengan mobil-mobil yang baru gitu. Dari segi tenaga apalagi keiritan juga nggak kalah dong ya gitu. Fitur juga kan sekarang fitur-fitur mobilnya udah lebih canggih. Cuman ini juga aman karena waktu itu sempat pas mamaku lagi bawa mobil ya, lagi mau jogging atau kayak apalah itu, kayak olahraga yang di jalanan track biasa itu, parkir mobil tuh di pinggir. Kayak mungkin itu emang orang-orang biasa parkir di situ yang kayak ya udah paralel biasa aja. Ada yang berusaha buat copotin spion aku, sama makanya tadi aku bilang kamera belakang kan diambil. Jadi tuh katanya tuh ini aku kaca ya pokoknya kaca film aku tuh hampir mau dijebol buat diambil tasnya. Tapi untung alarmnya nyala. Jadi emang fiturnya itu jadi udah takut ya? Udah takut ya, untungnya jadinya nggak jadi gitu. Yang diambil cuma kamera belakang. Jadi emang oke lah untuk mobil tua, tapi fitur-fiturnya masih yang kayak oke banget, yang kayak masih membandai itu. Iya cukup lah ya jatuhnya kalau menurut gue juga sih. Dan ini juga kayak tadi ya, maksudnya irit tuh nggak tahu sekarang ini kan BBM udah naik apa segala macam. Irit tuh jadi poin plus yang gue ngeliat banget sih di mobil ini. Gitu pas gue tahu kayak isi bensinnya 10 hari sekali. Gue tanya tuh jadinya sampai 3 kali. Serius 10 hari sekali dengan daily drive load kamu gitu ya. Oke, ini interesting sih. Pengen tahu juga nih, finally. Yang dari tadi udah gue liatin ya satu-satu ya. Perintilan di mobil ini ada apa aja sih? Aku juga gak sih Sobat Seva? Kita boleh oprek gak nih? Satu-satu ya, pengen lihat ya, mulai dari dashboardnya semuanya pengen lihat ya. Oke, kita lihat satu-satu. Ada apa aja sih di mobil ini sebenarnya? Let's go. Oke, nah kita pengen lihat sih nih sebenarnya, pengen tunjukin juga ke Sobat Seva nih. Kamu tuh ada apa aja sih barang-barangnya di mobil kamu yang luas sekali ini gitu ya. Maaf ya, agak berantakan ya. Nggak apa-apa banget, kan saya juga berantakan mobilnya kan gitu. Oke, kita mulai dari kompartemen yang di depan, dashboard ya, boleh ya di sini ya. Jadi, ada apa aja nih? Atas, wow, tisu basah. Ada tisu basah, penting buat bersih-bersih. Nggak boleh kotor. Oke, next apa lagi? Zap. Salep, nggak boleh sebut merek, sorry. Salep. Sensor salep. Kenapa salep? Karena aku gampang kepentok. Oke. Kalau aku greget gitu, kayak biru-biru everything. Jadi kayak Oke, baiklah, itu salep buat memar. Oke, next. Aduh, ada apa? Toothfloss. Toothfloss, bener, floss. Karena kita harus menjaga dental hygiene. Bagus. Next, ini apa? Tempat kecap. Buat ini.
Tempat kacamata yang kosong karena kacamatanya di luar. Harus ready ya kalau misalnya tiba-tiba silau, apalagi sekarang Jakarta lagi panas. Oke, next apa lagi? Udah, nggak ada lagi. Kita move on ke bawahnya. Ada banyak nih kompartemen nih. Ada masker. Ada masker, Sobat Seva. Harus hati-hati sama flu gitu ya, penyakit-penyakit di luar. Kacamata lagi, kali ini masih diplastikin. Oke. Everything atau siapa. Terus ada buku vaksin anjing aku. Nah, oke. Ini sayang peliharaan. Harus selalu ada ya buku vaksin anjing di situ ya. Betul. Sama ada tisu sama air mineral. Jaga-jaga aja. Jaga-jaga. Oke. Itu di kompartemen kedua. Jadi ada dua kompartemen di depan ini, di depan dashboard gitu ya, disebutinnya mungkin ya. Terus habis itu nextnya di tengah-tengah dekat head unit. Ini ada apa aja nih? Sini ada apa kosong? Ini kartu e-money. Ada kartu e-money. Ya, kartu-kartu lah ya pokoknya. Iya. Terus ada botol minum, pastinya stay hydrated. Stay hydrated, harus selalu minum ya. Ada hand sanitizers. Iya, hand sanitizers. Terus ada uang parkir biasa sih ya, sorry ya. Sobat Seva ini harus dilihat ya, ini lurus, baru dan rapih. Jadi brand fix baru ditukar gitu ya. Sama chargeran ya, chargeran. Terus onto the middle compartment. Di sini ada apa lagi? Sangat berantakan. Oke. Satu-satu ya. QR code untuk isi bensin. Pastinya teman-teman. Karena ini diesel. Ya, karena ini diesel. Terus ada lotion. Wash it, nggak ngerti juga buat apa. Oke. Another Tisu lagi. Terus bentar. Ini buat ban mobil teman-teman. Nah, penting. Ini untuk mengukur apa nih? Angin ban mobil itu, jadi tinggal ditet, kayak misalnya ini ban. Terus dia langsung ada keluarnya gitu berapa kayak minimalnya. Portable ya. Ini penting banget nih Sobat Seva, karena kalau tiba-tiba kempes di jalan kita nggak tahu gitu ya. Jadi tahu harus kapan isi angin lagi. Betul. Oke, next. Ada buku vaksin lagi anjingku yang kedua. Oke, buku vaksin anjing kedua gitu ya, lengkap ya di sini ya. Terus sih aku sama kabel-kabel aja. Oke, air mineral, terus habis itu kabel-kabel perkabelan. Iya, perkabelan. Dan kertas-kertas lainnya. Sorry. Nggak apa-apa dong. Oke, terus bentar. Ini dari tadi sebenarnya gue liatin nih Sob. Sekarang ngeliatin gue balik. Coba kita ambil dulu ya, Sobat Seva yang ada di sini ya, nungguin kita itu tadi ya. Ada kura-kura. Ini buat apa nih? Buat perjalanan malam kah? Ditemenin sama kura-kura atau apa nih? Ceritanya lebih ke nggak tahu aja sih mau ditaruh di mana, soalnya ini hadiah dari ada salah satu attraction di sebuah taman di Jakarta. Terus jadinya kan kalau di disimpan. Kamar kan, ya kalau di kamar kayak apaan sih gitu. Jadi taruhnya di mobil. Oke. Terus habis itu di depan ini, tentu saja harus ada. Jangan lupa berdoa teman-teman. Bener. Biar safety juga di jalan. Ada salib sama Bunda Maria di sini. Sama apa tuh yang warna pink? Ini untuk apa? Tap kartu klaster rumah. Oke, kartu buat klaster rumah. Buat itu perlu nggak itu? Perlu sih, cuman jarang pakai. Ya udah langsung aja. Buat klaster rumah aja ya, Sobat Seva. Oke, ini yang di depan kurang lebih kayak gini ya. Di sebelah sana ada lagi nggak sesuatu? Masih kosong. Nggak kosong. Oke, sip kalau gitu. Ini juga udah kosong nih Sobat Seva. Pengen lihat juga sih di belakangnya ada apa. Di belakang sleeve sini aja sih paling. Boleh. Ada tas belanja. Ya, Oke. Kan itu udah safe. Gak cuma satu. Ya. Ada banyak. Oh sorry, ini payung. Ini kok kayak kayaknya bukan payung, ini tuh penutup yang kayak jendela biar nggak panas. Oke. Karena di depannya nggak terlalu ini ya, kaca filmnya ya. Oke, terus habis itu di sebelah sini. Sama sih shopping bag juga. Shopping bag juga. Oke, kita say no to plastik, jadi harus banyak nyimpan shopping bag. Betul. Oke, itu kurang lebih di belakangnya. Ini udah kosong sih untuk row yang kedua. Pengen lihat bagasinya, boleh nggak? Boleh. Let's go. Kita lihat bagasinya ya. Oke, kita pengen lihat belakangnya dulu nih ya. Sip. Let's go. Oke, ada apa saja kah di bagasi mobil seorang Marsha? Sorry. Oke, ini lumayan kosong nih Sobat Seva. Dan tapi bisa dilihat ini tuh spacious banget. Apalagi kalau misalnya tempat duduk yang ini diturunin ya. Diturunin. Biasanya kamu bawa apa? Ini satunya kan emang lagi diturunin karena kemarin baru habis
Aku punya anabul ya. Anabul aku gede-gede, ada 3. Oke, ada 3 ekor. Iya, 2-nya gede, satunya small. Jadi kayak biasanya tuh dua-duanya tuh hilang gitu. Terus ya udah deh mereka berkeliaran. Formasinya gimana nih di sini? Ini gede banget soalnya. Bisa tiduran juga deh kayaknya dia. Betul. Formasinya gimana nih? Biasanya kan kadang ini ada, kadang ini diturunin. Nah kalau misalnya ada ini, kalau misalnya ada 2 anjing yang kayak 2 gede. Jadi satu ada di sini, ada satu yang kayak selonjoran biasa. Nah, ada yang dapet sofanya ya? Dapet, soalnya ya begitulah. Terus ya udah deh, kadang kalau misalnya beli perintilan-perintilan logonya juga taruh di sini. Jadi emang spacious banget. Waktu itu yang pas liburan ke puncak juga di sini gelar kayak karpet gitu. Oh, jadi emang bisa goleran ya di sini ya? Betul, spacious banget pokoknya. Oke, ini kalau misalnya kamu kayak belanja furnitur pun masukin di sini, apalagi yang build up di rumah gitu, itu bisa banget sih masukin. Betul banget. Iya, soalnya temen aku juga pernah naruh stick golf kan yang kayak ada bag kayak gitu kan agak gede. Ya, segede orang gitu. Iya. Itu apa? Itu maaf ada bubuk kopi supaya menghilangkan aroma-aroma. Karena kan bawa anabul juga ya di belakang ya. Sebenarnya nggak pipis, cuman kayak nggak suka bau anjing gitu. Oke, tapi overall nih sebenarnya kosong gitu ya Sobat Seva, tapi pengen nunjukin nih sebenarnya seluas apa sih bagasinya Innova ini kalau misalnya row ketiga itu diturunin. Itu bisa kalau misalnya versinya Marsha itu bawa 2 anabul yang besar. Kalau boleh tahu breednya apa? Samoyed. Oh my god, 2 Samoyed yang besar sekali dan 1 anjing kecil. Terus kayak buat yang mungkin bawa Innovanya itu udah mungkin cewek-cewek yang sudah berumah tangga, kalau misalnya banyak pasar, contohnya mama saya ada kardus di sini untuk meletakkan belanjaan sayur iya, luar biasa ya, bener. Jadi biar gak jorok, taruh kardus sedikit. Jadi emang kalau misalnya bawa, kayak kalau misalnya ngomongin soal ibu-ibu muda mungkin ya bawa stroller gede gitu pun kalau misalnya nggak dilipat di betang itu tuh aman-aman aja sih karena ini luas banget bagasinya. Bisa dilihat. Ini kayak kamu bisa selonjoran nih Mas di sini. Sumpah. Oke, thank you banget nih ya Mas udah ditunjukin barang-barangnya di dalam mobil sampai ke bagasi-bagasinya juga dan utilisasinya nih space sebanyak ini tuh sebenarnya dipakai sehari-hari buat seorang Masnya tuh kayak gimana? Iya, boleh, aman aja. Oke, Sobat Seva, kayak gitu ya kurang lebih kalau misalnya kalian tertarik nih sama mobil new Kijang Innova yang diesel, ini mungkin yang barunya udah nggak ada lagi. Tapi stay tune terus aja di seva.id karena kita sekarang udah kerjasama sama Setir Kanan untuk jual mobil bekas yang pastinya udah ngelewatin tahap inspeksi yang thorough banget dan aman dan terjamin juga nih kualitasnya. Benar. Jadi kalau misalnya lagi pada hoki, ini udah war nih ibaratnya mobilnya new Kijang Innova diesel, dipantengin aja di Seva, mana tahu aja ada. Kita bisa langsung beli di situ aja, simulasi kredit dan pastinya aman, kualitas terjamin. Itu dulu aja. Nah, sip. Ayo kita kembali lagi ke sebelah sini. Boleh. Oke, thank you banget nih Mas. Interesting banget nih ya, maksudnya kayak udah di run through dari awal punya mobil ini tuh kayak gimana pengalamannya. Gue juga jadi ngeliat dalam-dalamnya kayak gimana. Sebenarnya tuh kalau misalnya udah di dalam, maksudnya udah di kabinnya gitu sebenarnya nggak segedong atau nggak segede yang yang dilihat dari luar gitu ya. Emang. Dan mungkin aku bisa ngebayangin juga sih kalau misalnya disetir juga nggak akan, maksudnya nggak bikin panik banget gitu ya, size wise gitu mobilnya. Oke, denger juga cerita dari Marsha kayak pengalaman tentang mobilnya, berkendaranya, fitur-fiturnya itu sebenarnya juga memumpuni banget ya untuk maksudnya notabene mobil yang udah 12 tahun. Betul. Itu tuh masih enak banget sebenarnya ya kan? buat cewek. Dan recommended juga gitu ya, apalagi untuk yang emang kurang lebih tuh akan menggunakan mobil gak cuma dalam kota tapi dibawa keluar kota juga, emang butuh space yang gede gitu ya. Mau kayak Marsha nih buat anabul atau kalau misalnya punya usaha banyak barang yang ada di belakang tuh aman banget sih pakai Innova ini. Setuju. Gitu. Oke. Interesting banget sih. Nah sekali lagi mungkin buat Sobat Seva di luar sana gitu ya, untuk Sobat Seva yang emang tertarik sama mobil ini bisa banget dicek di seva.id di bagian mobil bekas karena kebetulan untuk new Kijang Innova diesel ini udah nggak diproduksi lagi untuk yang barunya, jadi yang adanya itu yang bekas aja kayak gitu. Bisa di stay tune aja nih di seva.id, mana tahu aja tiba-tiba ada yang harganya oke, pas juga di kantong, pas juga di hati, udah cocok banget gitu ya, speknya segala macem, langsung aja dibeli di seva.id gitu. Betul. Nah kalau misalnya pengen Kijang Innova juga mungkin ya,
Kalau misalnya kamu emang suka juga nggak nih keluarga sama Kijang Innova? Iya, Nah, suka banget. Ada juga nih Mars, yang barunya, versi barunya. Apa Pernah denger tuh? belum? Kijang Innova Zenix. Kebetulan kakak aku udah punya Oh, udah sih. check out. Iya. Udah check New out. Kijang Innova Zenix, all new Kijang Innova Zenix itu versi generasi hybridnya Kijang Innova Diesel ini. Dan nggak kalah irit karena dia udah mesinnya hybrid. Kalau misalnya interested sama versi yang itu gitu ya Sobat Seva, mungkin emang pengennya mobil baru gitu ya, pengen mobil baru dengan spek dan teknologi yang terbaru, tapi tetap setia dengan Kijang Innova gitu, bisa banget dicek all new Kijang Innova Zenix di seva.id. Langsung aja ke www.seva.id, langsung search all new Kijang Innova Zenix, terus di situ bisa lihat semua spesifikasinya, langsung simulasi kredit di situ juga, dan instant approval tentunya cuma 30 menit di Seva. Gitu. Nah, buat Sobat Seva yang pengen lihat-lihat juga spesifikasi kayak informasinya atau juga reviewnya gitu ya tentang all new Kijang Innova Zenix, langsung aja ke YouTube-nya Seva di bawah sini atau baca-baca juga blog kita di blognya seva.id. Oke, interesting banget sih menurut aku, kayak maksudnya kaget juga nih tadi pas dipanggil pemiliknya, ini mana nih pemiliknya nih, Kijangnya nih, pas datang kamu gitu ya, yang very girly, very demure, very cutesy gitu ya, dengan mobil yang garang ini dari luar. Kalau di luar kayaknya orang-orang pada takut sih sebenarnya sama Marsha gitu. Aduh, dengan mobil petarungnya dia gitu. Dan notabene juga udah dibawa kayak kantor, rumah, intern hedon kita satu ini gitu ya. Dari kantor ke rumah dia bawa mobil dong gitu. Untungnya irit ya. Untungnya kan irit. Kalau nggak irit nggak mungkin. Nggak mungkin ya kalau nggak irit. Oke, jadi emang pas juga nih ya di kantong kebetulan. Pas banget. Oke, nggak apa-apa. Walaupun kamu bawa mobil tiap hari untuk kerja gitu ya, juga buat kayak jalan-jalan, weekend. Yang penting mobilnya udah badak, selalu dirawat, diasuransikan juga gitu ya dari Toyota New Kijang Innova Diesel. Betul. Oke, buat Sobat Seva yang tertarik bisa langsung aja ke seva.id, cek-cek mobil bekasnya gitu ya, mana tahu aja ada yang hoki tiba-tiba ada gitu, langsung check out. Check out. Kalau misalnya mau yang baru juga ada, itu selalu ada gitu ya. Kijang Innova Zenix di seva.id yang mobil baru gitu ya Sob ya. Oke, gitu aja Sobat Seva episode Garasi Wanita kali ini. Thank you banget Marsha udah diajakin keliling-keliling car tour kita kali ini. Makasih gitu ya. juga ya Kak. Oke, kalau misalnya nanti ganti mobil lainnya gitu ya. Aduh. Ada mobil yang satunya lagi nih kayaknya nih ya. Boleh diundang lagi ya Marshanya ya gitu. Oke. Boleh. Boleh lah ya. Oke, udah izin duluan nih. Boleh. Gitu. Jangan lupa juga buat Sobat Seva untuk tonton episode Garasi Wanita lainnya. Tentunya di YouTube-nya Seva di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like videonya, share, dan subscribe ke channelnya Seva di bawah ini. Jangan lupa juga buat kalian komen di bawah kira-kira peminatnya Innova Diesel ini ada berapa banyak sih? Berapa ribu juta orang yang mencari-cari mobil ini di luar sana gitu ya. Bisa langsung aja ke seva.id. Ingat-ingat ya Sob. Gitu. Oke, nah buat kalian juga yang pengen follow dan keep up dengan Seva, langsung aja di follow sosial medianya. Detailnya ada di description box di bawah. Beli mobil mudah, aman dan nyaman di Seva, karena Seva Jelas dari awal. See you on next video. Dadah! Thank you Marsha.